bersama aku Fatimah Nur Azizah di podcast Kata Konselor. Nuang rasa melalui kata. Hari ini kita kedatangan gue star yang cakep dan tentunya akan menemani ngobrol-ngobrol di podcast Kata Konselor hari ini. Tapi siapa sih gue star kita hari ini? Kita kenalan dulu yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wisnu Prabowo. Saya dari program studi bimbingan konseling Universitas Muara Kudus. Saat ini sedang menjalani semester yang ke-6. Salam kenal semuanya. Oke, itulah gue star kita di ngobrol-ngobrol di podcast Kata Konselor hari ini teman-teman, yaitu Mas Wisnu. Mas Wisnu semester 6 dari program bimbingan dan konseling. Mas Wisnu, halo. Halo Mbak Fatimah. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau Mbak Fatimah gimana? Alhamdulillah aku juga baik. Mas Wisnu kan udah semester 6 ya? Iya. Bentar lagi udah mau tugas akhir dong. Iya, sebentar lagi nih. Sama Mbak Fatimah juga. Iya. Iya, betul. Mas Wisnu, terima kasih Mas Wisnu sudah datang di podcast Kata Konselor hari ini untuk meluangkan waktunya mau berbincang-bincang di podcast Kata Konselor. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Fatimah karena sudah mengundang saya ke sini untuk berbagi pengalaman dan juga ilmunya. Oke, Mas Wisnu. Mas Wisnu kan udah semester 6 nih, udah apa ya? Udah lama lah ya berarti di kuliah di UMK. Sudah sangat lama. Iya. Tentunya Mas Wisnu punya banyak teman dong, udah saling kenal satu sama lain di kelas. Sudah banyak. Tuh, oke, sudah banyak ya Mas. Mas Wisnu menjumpai mungkin teman-teman Mas Wisnu ada nggak sih yang cerewet terus kayak banyak Banyak banget. pendiam Pendiam gitu. juga banyak. Banyak ya? Oh, spill dong pendiamnya kayak gimana, terus Oke. ceweknya tuh kayak gimana, spill dong Mas. Yang cerewet dulu ya, Mbak. Boleh, lah. Yang cerewet banyak sekali. Misalnya saat boleh nggak apa-apa ini diberitahu Diberitahu apanya nih, namanya atau apanya tuh? sikap-sikapnya. Boleh lah, Boleh, kita ya? kan akan membahas tentang kepribadian. Seru gak sih? Seru dong. Yo. Oh iya, kalau yang cerewet, misal di kelas ada presentasi, ada diskusi kelompok, itu banyak mengutarakan pendapat, banyak berbicara, banyak menyanggah dengan suara-suara yang lantang gitu. Oh, oke. Terus? Banyak bicara, banyak menyanggah. Tadi kalau yang pendiam, tadi saat diskusi, saat presentasi kelompok itu banyak diam, nggak banyak bertanya, nggak banyak menyanggah. Gitu. Ada ya yang seperti Ya. itu ya? Ya ada lah tentunya. Tentunya juga bervariasi setiap orang. Mempunyai kepribadian yang berbeda-beda dan unik ya Mas, Iya. setiap orang itu. Tapi menurut Mas Wisnu nih, kepribadian itu artinya apa sih menurut Mas Wisnu sendiri nih? Secara apa? Secara ya ungkapan Mas Wisnu apa yang mau diutarakan tentang kepribadian itu seperti apa? Menurut saya kepribadian itu ciri khas yang melekat di dalam diri setiap individu. Sifat atau ciri khas tersebut yang membedakan dengan individu-individu yang lain. Karena individu kan sifatnya apa, Pak? Beda-beda gitu ya? Ya, unik. 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 Oke. Kan setiap individu nggak sama, ada perbedaannya. Bahkan anak kembar sekalipun mempunyai perbedaan di dalam diri mereka. Misalnya di dalam sifatnya atau di dalam hobi, kesukaannya gitu, Pak. Tetap mempunyai perbedaan Iya. ya, walaupun dua anak ini lahir bareng, identik kembar sekalipun. identik sekalipun.
setuju sih sama Mas Wisnu kalau pengertiannya Mas Wisnu tuh seperti itu tentang kepribadian. Mengingat kepribadian, tentunya tadi kan Mas Wisnu udah menyebutkan tuh teman-teman Mas Wisnu ada yang cerewet, pendiam. Terus mungkin ada lagi nih, apa ya, jenis atau apa gitu Mas Wisnu tentang kepribadian tuh ada jenisnya atau dibagi menjadi berapa, itu ada nggak menurut Mas Wisnu? Ada. Kalau dari literasi yang pernah saya baca itu ada salah satu kepribadian menurut Hippocrates dan Galenus, di mana itu ada salah satunya sanguinis, koleris, melankolis, dan juga flegmatis. Dan juga ada tipe kepribadian menurut C.G. Jung. C.G. Jung? Yaitu yang gimana tuh? Yang sudah sangat familiar di kalangan masyarakat. Apa? Coba tebak. Apa ya? Extrovert dan introvert. Oh, ya. Menurut C.G. Jung itu ada dua. Menurut C.G. Jung ada dua? Ada dua, itu ada extrovert dan juga introvert. Kalau introvert itu lebih mengarahkan perhatiannya ke dalam, ke keluar dirinya. Misalnya kalau yang extrovert suka berbicara di depan umum, mudah bergaul dengan orang baru atau dengan teman baru, dengan lingkungan baru, dan juga orangnya bersemangat gitu. Kalau yang introvert itu cenderung memusatkan perhatiannya ke dalam dirinya, dan mereka cenderung memiliki cenderung pendiam, itu susah untuk bergaul dengan teman baru, dengan lingkungan baru gitu. Itu yang introvert? Iya. Gini, Mas Wisnu, aku kan pernah mendengar tuh kalau orang yang introvert itu kan tadi condong ke pendiam, terus menutup diri kayak gitu kan. Tapi menurut Mas Wisnu ada nggak sih pendiamnya orang introvert itu dia tuh emang bener-bener diem aja, masa nggak mau ngomong apa-apa, terus kalau bergaul masa ya nggak ngomong? Itu gimana tuh menanggapi hal seperti itu? Padahal kan emang sih kadang dia tuh pendiam, kadang dia tuh cerewet. Kalau anggapan masyarakat kan sama ini orang introvert cenderung diam, cenderung menutup diri. Tapi ada beberapa orang itu yang memiliki kepribadian introvert tapi mereka bisa mengeluarkan potensinya. Misalnya dia bisa berbicara di depan umum, pandai public speaking, ya. Kan nggak selamanya introvert itu diam, introvert itu menutup diri, kayak gitu. Mungkin si introvert ini itu ya Mas, dia tuh diem di saat-saat tertentu dan ngomong, mengungkapkan apa yang diisi pikirannya, terus dia tiba-tiba mengagetkan publik. Dia tuh introvert, tapi kok pas waktu tampil di publik itu dia bisa berpublic speaking. Mungkin diemnya itu apa ya? Karena diemnya orang introvert itu untuk mengisi energinya supaya bisa maksimal dalam tampil di depan umum. Aku setuju juga sih kalau orang introvert itu juga tentunya ada kelebihan. Dia tuh nggak semena-mena diem terus, dia tuh juga nggak semena-mena terus nggak bergaul, nggak ngomong, itu tuh nggak sebenarnya gitu. Oke. Untuk Mas Wisnu sendiri nih, Mas Wisnu tuh merasakan introvert apa extrovert? Kalau menurut Mbak Fatimah gimana? Dari kacamata Mbak Fatimah, sekilas tentang saya. Aku menilai Mas Wisnu. Oke. Aku menilai Mas Wisnu itu
kalau Mas Wisnu ada di kalangan orang banyak, lebih banyak diemnya. Tapi kadang ya ngomong sih, nggak diem tok gitu. Kadang ya ngomong, cuman lebih banyak diemnya, condong ke banyak diemnya. Tapi kalau Mas Wisnu di lingkungan yang sedang hanya beberapa orang saja, mungkin 2 atau 3 orang saja, Mas Wisnu tuh cenderung ngomong, terus jahil juga. Jahil loh Mas Wisnu ini teman-teman, gemes aku loh. Gitu nggak sih Mas? Aku menurutku gitu. Iya, bener itu. Kadang kalau memang di keramaian saya lebih tidak banyak bicara, tapi kalau dengan orang sedikit lebih kadang suka jahil, kadang banyak ngomong. Kalau Mbak Fatimah sendiri? Ya tebak lah, aku udah nebak Mas Wisnu, masa Mas Wisnu nggak bisa nebak aku? Kan kita udah 6 semester bareng-bareng di kelas. Gimana nih menurut Mas Wisnu? Kalau Mbak Fatimah dari kacamata saya, kalau banyak orang di depan umum lebih banyak bicara, lebih banyak berpendapat. Kalau di kelas misal presentasi lebih banyak ngomong, banyak berpendapat, banyak menyanggah. Kalau misal orangnya sedikit, lebih suka diam. Betul apa enggak? Betul sih, ya udah aku akui deh, kita nggak sia-sia Mas Wisnu 6 semester kenal aku akui. Mas Wisnu, berarti kita kebalikan dong. Kan Mas Wisnu tadi, ya kan? Kita kebalikan. Mas Wisnu tadi kan kalau di keramaian itu diem, condong diem, tapi ya juga ngomong. Tapi kalau sedikit orang cenderung jahil ini teman-teman, jahil asli. Ih, kayak tiba-tiba jahil aja gitu sama temannya. Entah lempar apa gitu. Apa Mbak? Lempar kertas. Kemarin tuh habis lempar kertas di kelas loh teman-teman. Di belakang duduknya. Cuman kan hanya sama di sampingnya Mas Wisnu aja beberapa orang. Kalau aku bener apa yang dikatakan Mas Wisnu, condong ya kayak tadi lah pokoknya gitu. Itu kita bicara tentang introvert tuh seperti itu ya Mas. Kalau untuk extrovert sendiri tuh menurut Mas Wisnu gimana? Maksudnya tuh orang yang Mas Wisnu jumpai yang dia tuh mempunyai ciri-ciri dia tuh extrovert. Teman atau apa itu? Teman aja lah, paling di kelas juga ada. Menurut Mas Wisnu gimana tuh? Ciri-cirinya? Iya, ciri-cirinya dia tuh gimana waktu melihatkan keextrovertannya itu tuh gimana gitu. Mungkin ya menggebu-gebu kalau berbicara. Gitu. Terus ya tadi menggebu-gebu kalau presentasi, kalau berpendapat. Kalau ada diskusi itu menggebu-gebu, suaranya lantang, cerewet, banyak omong, itu ciri-cirinya. Tapi kalau dari segi pertemanan anak extrovert tuh gimana? Pandangan Mas Wisnu? Gimana maksudnya? Maksudnya tuh extrovert nih, Tadi kan banyak omong, cerewet, terus banyak teman juga. Itu tuh maksudnya tuh gini. Menurut Mas Wisnu, yang Mas Wisnu jumpai aja tuh, yang extrovert itu emang beneran nggak sih temennya tuh banyak? Kalau dari saya, Pak? Dari Mas Wisnu aja? Ya, banyak. Dia tuh lebih suka tampil gitu. Ingin dilihat oleh orang banyak. Suka berbicara, suka banyak ngomong. Kalau dari Mbak Fatimah sendiri tuh? Kalau dari Mbak Fatimah? Menurutku ya gitu emang bener. Soalnya kan juga extrovert itu kan lebih apa ya, dia tuh lebih energik dan nggak ada capek-capeknya. Jadi temannya tuh emang banyak sih. Tapi bukan berarti introvert juga
temennya sedikit tuh enggak, tetap dia tuh punya teman, cuman karena kita membahas kepribadian yang unik dan berbeda-beda, itulah keunikan dari setiap individu ya kan Mas Wisnu? Iya. Dan kita sendiri juga mengalami hal itu, kita juga kadang menjadi ekstrovert, kadang Jadi introvert juga di sela-sela tertentu, di kegiatan-kegiatan tertentu gitu. kondisi tertentu. Betul, kayak gitu teman-teman. Nah, apalagi ya yang mau dibahas Mas Wisnu tentang introvert, extrovert? Mungkin Mas Wisnu ada apa gitu? Kalau dari teman Mbak Fatimah, Teman yang mana nih? Tadi kan kita udah bahas teman kelas. teman rumah. Teman rumah. Iya. Teman rumah itu condong introvert sih. Introvert. Soalnya kebanyakan teman rumah itu apa ya? Cowok-cowok sih. Cowok-cowok. Kok bisa cowok-cowok? Iya, soalnya gini. Itu tuh temanku dari TK, benar-benar dari TK, dari kecil sampai sekarang alhamdulillah masih sama-sama. Kalau yang cewek-cewek? Kalau yang cewek-cewek mau aku kenalin nggak? Oh, boleh dong. Dasar itu. Ini nih. Kalau yang cewek-cewek condong ekstrovert sih, soalnya kebanyakan Iya. wet. Cerewet ya. Cewek emang cerewet. Nggak gitu ya. Apalagi ya Mas Wisnu? Sebenarnya tadi kan kita udah ngobrol kepribadian orang tuh emang unik ya, beda-beda. Ada yang introvert, extrovert, menurut siapa tadi Mas? Menurut Homo Socrates dan juga C.G. Jung. Itulah introvert dan extrovert yang kita jumpai. Jadi bukan berarti introvert itu dia tuh semena-mena diem aja, menutup diri aja. Sebenarnya dia tuh sedang menyusun strategi untuk mengeluarkan aksinya tuh seperti apa gitu. Ya, jadi introvert dan juga extrovert itu memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Tidak ada orang yang benar-benar introvert. Kalau anggapan orang menutup diri itu berbeda ya Mbak dengan introvert. Menutup diri atau menutup dari lingkungan itu berbeda dengan introvert. Kalau menutup diri itu memang dia benar-benar nggak mau bergaul, nggak mau sosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Berbeda dengan introvert yang memang kadang banyak sendiri tapi dia bisa bersosialisasi, bisa bergaul dengan orang lain juga. Oke teman-teman, tadi adalah podcast kami dengan tema introvert dan extrovert yang dibahas bersama Mas Wisnu. Teman-teman, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.